Shalom, salam damai kepada semua anggota keluarga EYCC. Shalom sahabat, tajuk ringkasan sekolah sahabat kita adalah pertentangan kosmis yang begitu menarik bagi kita untuk pelajari. Ini merupakan pertentangan besar antara Kristus dan Iblis yang merupakan inti narasi daripada Alkitab. Kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 31, dia menunjukkan bahwa Tuhan yang menciptakan dunia kita ini dan juga seluruh dunia melihat semuanya begitu baik. Tapi kejahatan muncul, yaitu iblis telah jatuh akibat dia ingin menyamai yang maha tinggi itu. Kita lihat dalam Yehiskiel 28 dan Yesaya 14, ketika kita melihat bagaimana Lucifer yang awalnya adalah makhluk yang sempurna, dia menjadi sombong dan berusaha mengambil tempat Allah. Di dunia ini, iblis terus menipu dan menaburkan benih kelalaian dan juga benih penipuan daripadanya itu. Sebagaimana dijelaskan dalam perumpamaan Matius 13, lalang dan gandum. Lalang merupakan benih yang ditabur oleh iblis untuk menyesatkan umat-umat Tuhan pada zaman kini dan juga pada zaman dahulu. Dan juga gandum merupakan benih yang telah ditanam untuk dituai apabila Yesus akan datang kali kedua nanti. Namun Allah memiliki rencana untuk mengakhiri semuanya ini. Dia telah mati di kayu salib. Dia datang ke dunia ini dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman itu datang ke dunia ini, dia menjadi daging untuk menyelamatkan umat manusia, menyembuhkan kita daripada dosa kita dengan cuma-cuma sahaja, tanpa memerlukan kita membayar kepada dia. Begitu luar biasa sekali. Kita lihat Yesus sendiri menghadapi pencobaan ketika dia muncul sebagai manusia. Dalam Matius 4 dia dicobai. Tapi dia menggunakan firman Allah itu untuk melawan tipu muslihat iblis itu, yaitu Lucifer, si bintang fajar. Pertentangan ini bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang karakter Allah yang begitu Maha Pengasih. Iblis adalah bapa segala dusta. Ya. Itu adalah salah satu perkataan yang dikatakan dalam Alkitab sendiri, Yohanes 8 ayat 44. Sementara Yesus datang untuk menyatakan kebenaran dan membebaskan manusia daripada dosa. Meskipun pertentangan ini nyata, kita memiliki pengharapan yang besar kalau kita lihat dalam materi pelajaran kita, janji dalam Kejadian 3 ayat 15, daripada zaman Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa, diturun-temurunkan generasi pada zaman Abraham hinggalah zaman Raja Daud, adanya salah seorang yang akan lahir yang dinamakan oleh Yesus. Itulah dia yang akan menebus dosa umat manusia. Tuhan itu datang, anaknya datang itu dalam Yohanes 3 ayat 16 untuk menebus segala dosa umat manusia. Sebagai umat manusia pada zaman kini, kita dipanggil untuk setia dan percaya kepada Tuhan, untuk menggunakan firman-Nya sebagai pedoman dalam hidup kita. Itulah inti pelajaran. Dan juga ringkasan akan diperhalusi oleh Pak Tobing daripada DCF Ministry. Mari kita lihat sekali lagi. Luar biasa. Memang masih menjadi misteri mengapa bisa muncul dosa di sorga. Keinginan untuk menyamai Allah, kesombongan atas talenta, atas kelebihan yang diberikan kepada Lucifer, dia jadikan menjadi alat kesombongannya dan dia berusaha hendak menyamai Allah. Lalu nenek moyang kita jatuh dalam dosa, tetapi Allah sejak awal sudah merencanakan rencana-rencana yang baik. Dan kita sekarang adalah objek dari perselisihan yang luar biasa, pertentangan kosmis antara Allah sebagai penguasa yang sesungguhnya dengan Lucifer yang berusaha merebut kekuasaan itu dari Allah sendiri. Sebenarnya Allah bisa saja langsung menghapuskan atau melenyapkan Lucifer pada saat itu. Tetapi jika Allah lakukan itu, maka apa yang dituduhkan oleh Lucifer bahwa Allah itu kejam, Allah itu tidak ada kasih, maka itu akan terbukti. Sehingga kalaupun kita menurut di dalam ketakutan. Maka sekarang yang terjadi ini, ketika pertentangan kosmis ini belum berakhir, sebenarnya adalah proses bagaimana Allah memberikan kesempatan
kepada kita untuk melihat bukti bahwa Allah itu kasih adanya. Dari pelajaran ini kita diharapkan, biarlah kita mengasihi Allah oleh karena kita memang menyadari bahwa Allah itu sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan mari kita jangan lengah karena iblis, Lucifer itu selalu berusaha merebut kita dari kekuasaan Allah agar dia bisa mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya. Dia mencari orang sebanyak-banyaknya untuk membuktikan tuduhan dia itu. Andalan kita hanyalah bergantung kepada kuasa Allah. Itulah satu-satunya senjata kita karena Lucifer bukanlah lawan yang seimbang bagi kita. Lucifer bukanlah kekuatan yang seimbang yang kita bisa hadapi. Tapi dengan kebergantungan kita kepada Allah, maka kita sebagai objek dari pertentangan kosmis ini, kita akan turut mengembalikan citra Allah yang sudah buruk dibuat oleh Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Biarlah kita sama-sama menyerahkan diri kita kepada tuntunan Roh Kudus Allah, agar kita tetap di dalam genggaman kasih Allah. Sedikit pun tidak mau kita jatuh ke dalam genggaman kejahatan yang ditawarkan oleh Lucifer.